wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai aspek-aspek ilmu filsafat. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita simak video berikut. Halo, perkenalkan nama saya Erina Dihapsari, biasa dipanggil Erina dengan NIM 231101030003. Hai, nama saya Syafitri Aulia Wulandari, bisa dipanggil Wulan dengan NIM 24. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Taufiq Hidayatullah dengan nomor akhir NIM 17. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Lailatul Qadriyah, dipanggil Laila dengan NIM akhir 05. Hai, nama saya Duratu Saima dengan NIM akhir 26. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Syadrin Niam dengan nomor induk mahasiswa 231101030042. Materi Hermeneutika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, akar kata hermeneutika merujuk pada bahasa para filosof kuno Yunani. Hermeneuen dalam kurung menafsirkan, menginterpretasikan, menerjemahkan, dan hermeneia dalam kurung penafsiran atau interpretasi. Istilah hermeneuein dan hermeneia dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur peninggalan masa Yunani kuno seperti Organon karya Aristoteles yang di dalamnya terdapat risalah terkenal pada bab logika proposisi yang berujuk Perihermeneis tentang penafsiran. Kemudian masih dalam kerangka pemahaman bahasa ada 3 gradasi. Prinsip interpretasi yang dapat menunjukkan variabel ketika manusia dalam proses pemahaman, yakni 1. Matan atau teks atau tanda, yakni pesan yang muncul dari sumbernya yang diasosiasikan sebagai pesan atau teks yang dibaca oleh Hermes. 2. Perantara, yakni penafsir. Dan ketiga, pemindahan pesan ke pendengar atau lawan bicara. Kami akan menjelaskan tentang apa itu ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno yang berasal dari Yunani, yaitu ontos yang artinya ada dan logos yang artinya ilmu. Jadi, ontologi ialah ilmu yang ada. Menurut istilah, ontologi ialah membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Fungsi dari ontologi adalah membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu memecahkan masalah pola realitas antar berbagai eksisten dan eksistensi. Beberapa aliran dalam bidang ontologi yakni monisme, dualisme, materialisme, idealisme, dan agnostisisme. Yang pertama, materialisme. Materialisme merupakan pandangan seseorang yang menilai segala sesuatu dari materi, seperti jabatan, kedudukan, kekayaan, maupun harta, tanpa memandang halal dan haram. Strategi dari materialisme adalah mencuri. Mereka mencuri karena kepuasan pribadi dan kecemburuan sosial, tanpa memikirkan dampak setelahnya. Yang kedua adalah materialisme historis. Materialisme historis adalah pandangan sejarah dialektik dalam proses kerja dan maju perkembangan ekonomi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Dalam pandangan ini bukan kesadaran manusia, tetapi keadaan sosial mereka yang menentukan kesadaran mereka. Keadaan sosial manusia merupakan produksinya. Hal ini berarti manusia ditentukan oleh produksi mereka, baik apa yang diproduksi maupun cara mereka berproduksi. Cara manusia berpikir ditentukan oleh cara ia bekerja. Oleh karena itu, kita tidak perlu memperhatikan apa yang kita pikirkan manusia, tetapi cukup melihat bagaimana ia bekerja. Kesadaran dan cita-cita manusia ditentukan
dalam kedudukannya dalam kelas sosial. Keanggotaan dalam kelas sosial tertentu akan menentukan cara kita memandang dunia. Apa yang kita harapkan dan kita khawatirkan secara tidak ditentukan oleh pikiran manusia, tetapi oleh cara manusia melakukan produksinya. Oleh sebab itu, perubahan masyarakat tidak dapat terjadi dari perubahan pikiran, tetapi dari perubahan dalam cara produksi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang apa itu idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau akal pemikiran manusia. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Manfaat dari sifat idealis ialah seperti dapat fokus pada hal yang ingin dicapai, mempunyai rencana dalam aktivitas mereka, serta mau bekerja keras dalam mencapai tujuan. Kami akan menjelaskan tentang apa itu pluralisme. Mari kita simak berikut ini. Pluralisme. Pluralisme terdiri dari dua kata, yaitu plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham. Jadi, maksud dari pluralisme ialah paham atas keberagaman. Definisi dari pluralisme sendiri seringkali disalahartikan menjadi keberagaman paham yang pada akhirnya memicu ambiguitas. Dalam pluralisme, perbedaan diakui, dihormati, dan dianggap sebagai sumber kekayaan pada masyarakat. Orang-orang saling tolong-menolong, gotong royong ketika ada yang membutuhkan meskipun berbeda. Fungsi dari pluralisme ialah meningkatkan seseorang untuk memiliki sifat saling menghormati dan menghargai kepada orang-orang yang berbeda suku, ras, maupun etnik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dualisme. Dualisme adalah aliran filsafat yang menyatakan realistis itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Misalnya, Tuhan dengan alam semesta. Pendukung aliran ini adalah Triple pada 1899 dan Anzilotti pada tahun 1928. Mengajarkan apa yang disebut dengan teori dualisme. Indonesia juga menganut doktrin dualisme. Dan mengapa kita perlu memahami dualisme dalam konteks pendalaman manusia? Agar supaya mengetahui bagaimana fisikal berada, bekerja, serta berdinamika. Di sini saya akan tentang apa itu aksiologi dan apa itu etika. Nah, untuk tahu lebih lanjut, yuk simak pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Nah, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Nah, ini sendiri berasal dari istilah Yunani juga, yaitu phagone yang berarti mampu berdaya, bermanfaat, atau dapat menjadi suatu objek kepentingan. Nah, dapat disimpulkan bahwa aksiologi ini adalah studi yang berkaitan dengan teori-teori tentang nilai atau studi yang dapat bermanfaat bagi kehidupan. Aksiologi juga berkaitan dengan kemanfaatan daripada ilmu yang membicarakan tentang nilai suatu kehidupan. Nah, nilai itu sendiri adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek namun bukan pada objek itu sendiri. Yang kedua yaitu etika. Membahas tentang ilmu akan pula membahas tentang etika, karena ilmu dan etika ini sangat erat hubungannya. Nah, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos atau etos yang memiliki arti adat, kebiasaan, dan praktik menurut Franz Magnus 2006. Nah, etika sendiri adalah teori yang membahas tentang nilai, salalan. Dikat aja. Etika adalah teori mengenai tingkah laku manusia yang dipandang dari aspek nilai baik ataupun buruk yang ditentukan oleh akal. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang sistem-sistem etika. Etika filsafat adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir yang dilakukan oleh individu dan termasuk bagian dari filsafat. Filsafat salah satu bidang ilmu yang mempelajari
filsafat erat kaitannya dengan sesuatu yang nyata, berwujud, dan konkret. Contohnya, ketika salah satu individu memilih tentang suatu bidang hukum, maka dia akan membahas tentang itu. Kemudian non-empiris merupakan bagian yang berupaya untuk melebihi suatu yang nyata, berwujud, dan konkret sebelumnya. Sifat non-empiris ini cenderung menanyakan gejala konkret yang menyebabkannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang egoisme dan altruisme. Egoisme adalah sikap di mana kita mengukur tentang kepribadian diri kita sendiri atau bisa disebut sebagai self-interest. Egoisme sendiri diambil dari kata psikologi mengenai prinsip individu tentang diri kita sendiri atau diri pribadi, tentang perilaku ataupun perbuatan. Dan orang yang mementingkan dirinya sendiri atau dirinya pribadi disebut sebagai orang yang egois. Dan lawan kata dari sikap egoisme adalah altruisme, teman-teman. Altruisme muncul sebagai suatu sikap di mana pertimbangan diri sendiri diganti dengan mementingkan orang lain. Atau fokus altruisme bukan sebuah ego, tapi kepentingan orang lain atau kepentingan sosial. Oleh karena itu, egoisme dan altruisme sangat berbanding terbalik, teman-teman. Itulah yang menyebabkan banyak kajian mengenai egoisme dan altruisme, baik dari kajian psikologi dan etika filsafat. Karena sikap egoisme dan altruisme di dunia nyata kadangnya tumpang tindih. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai segalanya lebih indah. Ya, jangan main HP, Yat marah, Yat. Halo.